Satu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aba wa ummahat sekalian, kita mulai kajian hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bertemu lagi dengan kita di kajian akidah bersama dengan Ustadz Abdullah Amin hafizahullah taala, yang insyaallah kajian ini adalah mungkin kajian pertama di Kota Malang ya, yang membahas kitab Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ketahui nama kitab ini, atau mungkin belum pernah dibahas oleh ustadz-ustadz yang memang berkompeten. Dan alhamdulillah Ustadz Abdul Amin sudah bergabung, dan beliau bersedia untuk membahas kitab ini ya, dengan tujuan, dengan harapan ya, kami mengharapkan agar kitab ini bisa lebih bermanfaat ya, terutama bagi kita sebagai orang tua, sehingga bisa mengajarkan anak-anaknya di rumah dengan kitab akidah yang paling ringkas, yang paling sederhana untuk bisa dihafal. Nah, mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan, kita akan membuka donasi ya, donasi untuk keberlangsungan khusus kajian. Jadi kita ingin mengembangkan kajian-kajian seperti ini di masa depan, karena saya melihat sangat besar manfaatnya, terutama bagi para ibu-ibu yang mungkin kesulitan untuk datang ke majelis taklim yang tempatnya jauh. Nah, dengan acara online seperti ini ya, mereka yang kesulitan itu masih bisa mengaji dengan bersama dengan ustadz yang kompeten. Dan sebagaimana kita ketahui, ibu-ibu ini adalah bagian yang paling utama untuk mendidik anaknya. Nah, maka kita membuka donasi bagi antum sekalian khusus untuk mengembangkan kajian-kajian seperti ini. Silahkan untuk mendonasikan infak terbaik Anda, bisa ke rekening operasional ya, agar cepat nanti pengolahannya, dan mengkonfirmasi untuk sementara ini ke nomor saya. Nanti kita adakan khusus donasi terkait kajian saja, jadi tidak terhubung dengan yang lain-lain. Baik, untuk menyekat waktu, kita persilakan untuk Ustadz Abdullah Amin untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian rutin Ahad pagi, yang insya Allah kita akan membahas kitab-kitab yang
bermanfaat bagi kita, khususnya dalam masalah akidah. Dan setelah kita selesai membaca kitab Safinatun Najah, maka kita sekarang memasuki sebuah kitab baru, yaitu kitab yang ditulis atau yang berjudul Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Yang judul ini artinya mengajarkan anak-anak At-Tauhid, mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Dan kitab ini kitab yang ringkas sesuai dengan judulnya, karena materi tauhid ini adalah sesuatu yang penting untuk ditanamkan, bahkan sejak dari anak-anak, usia anak-anak. Maka disinilah pentingnya disusun sebuah kitab yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak, dengan bahasa yang bisa difahami oleh mereka. Kitab ini disusun untuk mengajarkan anak-anak pokok-pokok prinsip-prinsip dasar tauhid yang merupakan tujuan satu-satunya diciptakan manusia di dunia ini. Kitab ini ditulis oleh seseorang yang sudah dikenal, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan tauhid dan menjadi inti dari dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Karena tauhid adalah merupakan inti dakwah seluruh nabi dan rasul. Maka para ulama sebagai pewaris para nabi, mereka juga menjadikan prioritas utama dalam dakwah mereka, yaitu akidah tauhid. Ini menjadi suatu perkara yang wajib untuk dijadikan sebagai prioritas di dalam dakwah, dalam segala kondisi, di setiap zaman, setiap tempat, dan keadaan. Maka inilah yang menjadi inti dari dakwah Rasulullah SAW, akhir dari para nabi dan rasul, menutup dakwah mereka semuanya. Karena tidak ada satupun nabi kecuali menjadikan prioritas utama dan tujuan utama, bahkan satu-satunya dakwah, itu adalah menjadikan kalimat tauhid itulah yang paling tinggi di muka bumi ini. Karena itu tujuan diciptakan manusia, dan itulah tujuan utama dakwah para nabi dan rasul, untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, mengembalikan manusia kepada apa yang menjadi tujuan diciptakan mereka di dunia ini. Nah, inilah sebenarnya sesuatu yang paling penting untuk kita ketahui, yaitu dakwah yang mengajak kepada akidah tauhid, akidah yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjadi juga prioritas dalam dakwah setiap orang yang ingin mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang sosok, salah satu di antara para dai, para ulama yang ingin melanjutkan estafet dakwah tauhid. Karena para nabi dan rasul dan Rasulullah yang terakhir yang telah menjadikan inti dalam dakwah ini adalah merupakan tauhid, maka sebagai pewaris para nabi, maka sudah sepantasnya menjadikan tauhid ini sebagai landasan dalam dakwah, bahkan tujuan satu-satunya dalam dakwah, mendakwahkan agama ini.
Karena inti dari agama Islam itu adalah tauhid. Sehingga tidak ada tujuan diciptakan manusia di dunia ini kecuali hanya satu, yaitu agar mereka bertauhid kepada Allah. Sehingga ketika ada penyimpangan terhadap tauhid, disitulah perlu adanya dakwah yang mengajak kembali kepada tauhid. Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT di atas tauhid, di atas akidah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taat hanya kepada Allah SWT. Dan disinilah yang nanti akan senantiasa dijadikan oleh syaitan sebagai tujuan utamanya di dalam menyesatkan manusia, yaitu mengeluarkan manusia dari tauhid. Karena syaitan, iblis, ingin agar manusia mereka ini menjadi pengikutnya dan bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam karena mereka meninggalkan tauhid. Ini sebenarnya tujuan utama dakwah iblis, agar manusia mereka keluar dari tauhid kepada kesyirikan, sehingga apapun godaan yang dijadikan sebagai senjata oleh iblis dan anak buahnya, keturunannya, agar manusia mereka itu betul-betul keluar dari tujuan diciptakan manusia. Bahkan tujuan diciptakan jin sendiri, dan iblis adalah salah satu di antara bapaknya jin. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita fahami. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang dalam kesempatan kita kali ini, karena beliau adalah sebagai penulis kitab ini, kitab yang sangat ringkas, sederhana, bisa dikatakan ini buku saku. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku ini bisa disaku, bisa dimasukkan ke dalam saku kita dan tipis, Masya Allah. Tetapi kitab ini sudah berisi intisari dari akidah tauhid, intisari dari akidah yang seharusnya kita pahami dan kita yakini dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga bisa kita ajarkan kitab ini kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita sejak masih usia bahkan mungkin anak-anak TK. Kitab ini masih cocok untuk diterapkan atau diajarkan kepada anak-anak yang masih kecil, masih usia TK sekalipun, dengan bahasa yang demikian mudah sesuai dengan bahasa anak-anak. Bahasa Sibyan. Sibyan ini adalah bahasa Arab yang artinya anak-anak, sobi atau Sibyan. Jadi usia anak-anak. Jadi mulai dari anak-anak yang baru bisa memahami atau baru seusia mungkin usia PAUD, usia yang sangat belia, tetapi mereka sudah bisa memahami, sudah bisa memahami pengajaran. Dan inilah yang akan kita bacakan. Dan dalam muqaddimah ini saya akan menyampaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan penulis kitab ini. Penulis kitab Ta'lim Sibyan Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena sejarah berdirinya Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia, ini tidak lepas dari dua tokoh yang ada di beberapa tahun yang lalu atau abad yang lalu. Sejarahnya berdiri dakwah tauhid dan sejarah berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Ini tidak lepas dari jasa dan peran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
rahimahullah ta'ala adalah Muhammad bin Saud yang mendirikan kerajaan Arab Saudi pertama kali bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kerjasama dari dua orang yang tidak bisa dipisahkan. Ini sebuah kolaborasi di antara dua sosok. Yang satu seorang ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang satu adalah seorang amir. Seorang amir atau pemimpin sebuah wilayah. Sebuah wilayah di negeri Saudi Arabia atau di Jazirah Arab. Waktu itu belum seperti sekarang kerajaan Saudi Arabia yang sangat besar, meliputi mayoritas dari Jazirah Arab. Akan tapi pada waktu itu kekuasaan ataukah kepemimpinan Al-Amir Muhammad bin Saud rahimahullah ta'ala itu masih kecil. Masih kecil. Nah, disinilah dari sesuatu yang kecil ini kemudian menjadi berkembang dengan bersatunya dua orang yang memiliki kesamaan dalam tekad. Itu tekadnya adalah menyebarkan dan menanamkan, mengembalikan akidah tauhid ini kepada umat. Inilah sebab berdirinya kerajaan Saudi. Sehingga tidak bisa dipisahkan berdirinya kerajaan Saudi Arabia ini dengan dakwah tauhid, pemurnian Islam yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum berdirinya negara Saudi. Karena itu cikal bakal kerajaan Saudi ini adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hingga Saudi pun akhirnya digelari dengan negara Wahabi. Hingga istilah ini sangat terkenal di kalangan kita. Istilah yang disebut dengan Wahabi ini bahkan dikenalkan di berbagai majelis oleh banyak kaum muslimin di dunia ini, termasuk di negeri kita di Indonesia. Kita sering mendengar kata-kata Wahabi yang memang sengaja disebarkan dengan istilah Wahabi ini untuk menunjukkan dan untuk merendahkan ataukah menjadikan keburukan, image yang buruk terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, demikian juga dakwah tauhid yang dibawa, demikian juga untuk menjatuhkan ataukah merendahkan negara Saudi Arabia. Nah, bagaimana sejarah perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Musharraf Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, beliau nasabnya sampai kepada Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnani. Ini adalah kabilah Arab. Ini itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, kakeknya bangsa Arab, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ini nasabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan nasabnya bangsa Arab ini kembali kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasabnya adalah kembali kepada Adnan dan juga kepada Nabi Ismail alaihissalam. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah atau 1700 Masehi, 1703 Masehi, di negeri yang namanya Uyainah. Uyainah inilah tempat atau negeri ulama terkenal di zaman ini, yaitu yang sudah wafat beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, ini nama desa ini yaitu Uyainah, kira-kira 70 km ke arah barat laut dari kota Riyadh. Ini keluarga besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Di masa kecilnya beliau belajar di negerinya. Kemudian setelah belajar kepada ulama di negerinya, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju para ulama yang ada di negeri Arab, di Jazirah Arab, di Mekah, kemudian Ahsa, sampai ke Irak, ke Basra. Ini di antaranya yang terkenal atau yang paling banyak pengaruh yaitu Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Said Najdi. Ini seorang fakih ulama yang dikenal pada masa itu. Beliau belajar kutubus sittah, belajar Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, ini dan yang lainnya. Ini lainnya yaitu kitab-kitab karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini kemudian Alfiyah Al-Khulasah Ibnu Malik rahimahullah taala, sirahnya Ibnu Hisham, hingga beliau menulis kitab ringkasan sejarah Rasulullah SAW. Kitab-kitab yang lain, bahkan Musnad Imam Syafi'i, belajar kepada gurunya ini. Ini kitab Muwatta Imam Malik taala, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Kitab-kitabnya para ulama yang terkenal. Masya Allah. Ini beliau belajar kepada gurunya. Dan yang kedua, guru yang paling dikenal, gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah Muhammad Hayat As-Sindi, yang sudah dikenal dalam ilmu hadis. Ya. Nah, dari guru besarnya ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mendapatkan sanad riwayat Syekh As-Sindi di dalam kitab-kitab hadis. Dan menjadi kepercayaan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah ta'ala. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah belajar kepada para ulama di negerinya dan juga di negeri-negeri yang lainnya sebagaimana tadi disebutkan, setelah memiliki bekal ilmu yang sudah dipelajari, maka beliau mempersiapkan dirinya untuk terjun ke medan dakwah. Di mana beliau di masa beliau belajar, ketika beliau belajar, beliau melihat di negerinya Uyainah dan juga di negeri-negeri yang lainnya di sekitar Jazirah Arab. Beliau melihat di sana banyak sekali kemungkaran, terutama kesyirikan dan kemaksiatan yang lainnya. Termasuk yang paling mendapatkan perhatian adalah kesyirikan ini. Berdoa, minta kepada kuburan, datang istighosa kepada para wali. Itu pemandangan yang sudah biasa beliau saksikan di sekitar tempat beliau. Ini. Sehingga kesyirikan itu demikian merajalelanya di tempat beliau. Ini yang dilakukan notabene oleh kaum muslimin. Berdoa kepada yang dikubur, datang ke kuburan meminta kepada yang dikubur ini. Itu pemandangan yang sudah tersebar. Sebagaimana yang terjadi banyak di negeri kita. Seorang yang melakukan atau mungkin mampir ke tempat-tempat yang banyak dikunjungi, kuburan-kuburan terutama di negeri kita, akan melihat kenyataan yang seperti yang dilihat atau disaksikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di waktu itu di negeri atau di Jazirah Arab, khususnya awalnya di negeri beliau, yaitu di negeri Uyainah tadi, dan juga di tempat-tempat di mana beliau belajar yang beliau datangi, termasuk di Mekah, di tempat yang lainnya, di Ahsa dan yang lain. Disitulah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika di masa belajar beliau bertekad, setelah beliau mendapatkan ilmu, beliau ingin berdakwah mengembalikan manusia kepada tauhid. Beliau ingin mengembalikan manusia kepada tauhid yang merupakan tujuan diciptakan Nabi, dan tujuan diciptakan manusia dan tujuan diutusnya para nabi dan rasul.
tanpa terkecuali Rasulullah SAW. Nah, setiap kali beliau melihat kemungkaran yang terjadi, semakin menguatkan tekad beliau untuk berdakwah. Ini sesungguhnya yang terjadi. Ini. Dan ini adalah salah satu di antara yang menjadikan beliau semakin bertekad dalam belajar, memperkuat azam dan tekad beliau untuk semakin konsentrasi di dalam berdakwah tauhid. Ini sejarah atau awal muasal kenapa beliau demikian getolnya ingin mendakwahkan. Karena yang tersebar pada waktu itu kesyirikan yang merajalela, ditambah berbagai penyimpangan akidah, seperti akidah yang tersebar di masa itu dan sampai sekarang, yaitu akidah Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah, dan bahkan yang lebih parah daripada akidah-akidah tersebut. Nah, disitulah kemudian beliau ketika melihat jarang didapati para ulama yang mempunyai perhatian khusus terhadap akidah tauhid. Yang hampir tidak bisa didapatkan dakwah mengajak kepada tauhid ini di berbagai negeri, di negeri Tes satu tab. Sepertinya ada gangguan, kita tunggu sebentar. Ustaz Abdul Amin. Kita tunggu sebentar. Ustaz Abdul Amin. Oh ya, alhamdulillah. Tafadhal Ustaz. kita lanjutkan. Jadi beliau rahimahullah ta'ala di dalam berdakwah mendapatkan demikian banyak tantangan, di mana pada waktu itu berbagai penyimpangan yang ada di negeri Mekah
di negeri beliau di Uyainah dan negeri-negeri yang lainnya di Jazirah Arab, di Mesir, dan di Irak yang beliau saksikan. Itu banyaknya kesyirikan sementara sedikit di antara para ulama yang mempunyai perhatian dalam masalah akidah ini. Sehingga menjadikan beliau semakin mempunyai keinginan kuat di dalam berdakwah kepada akidah tauhid ini. Inilah yang melandasi kenapa beliau demikian getol di dalam mengajarkan akidah tauhid ini. Di samping sedikitnya para ulama yang menaruh perhatian dalam masalah ini. Padahal ini adalah merupakan inti dakwah dari para nabi. Nah, pada waktu itu secara politis, kondisi kaum muslimin khususnya di Jazirah Arab di tahun 1800-an atau abad ke-18, 1700 sekian. Abad ke-18, ke-19 pada waktu itu Jazirah Arab itu dalam kondisi terpecah-pecah. Jadi bukan dalam sebuah negeri, kerajaan ataukah kekuasaan yang jadi satu, tapi kembali kepada zaman sebelum datangnya Islam, di mana masing-masing qabilah itu mempunyai kepemimpinan, dan jauhnya semakin melemahnya kekuasaan Utsmaniyah pada waktu itu, di mana Utsmaniyah yang merupakan salah satu negara besar di wilayah di dunia pada waktu itu, negeri Islam. Kekuasaan Utsmaniyah ini tidak menyentuh Jazirah Arab, di mana kekuasaan Utsmaniyah sudah sangat lemah, dan tidak benar orang yang mengatakan bahwa Saudi yang didirikan oleh oleh Muhammad bin Saud bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberontak terhadap kerajaan atau kekuasaan Utsmaniyah. Karena memang pada waktu itu tidak ada keterkaitan sama sekali, tidak menyentuh. Bahkan Jazirah Arab terkotak-kotak kepada kekuasaan-kekuasaan kecil, terpecah-pecah kaum muslimin pada waktu itu. Subhanallah. Di masa itu penjajah Inggris, termasuk yang sangat besar kekuasaannya dan penjajahannya sampai ke negeri kita di Indonesia, ini zamannya Raffles dan yang sebelumnya pada waktu itu. Mereka menjajah ke berbagai negeri. Tetapi kenapa Inggris tidak menjajah Saudi, Jazirah Arab? Karena mereka tidak melirik ke Jazirah Arab, karena tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan untuk dihasilkan dari Jazirah Arab pada waktu itu. Dengan kondisi yang terpecah-pecah, tidak menarik, tidak ada rempah-rempah, tidak ada kekayaan yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Mereka nggak tertarik dengan kurma dan yang lainnya. Subhanallah. Yang juga di Jazirah Arab tidak banyak pada waktu itu. Sehingga di satu sisi tidak ada kekuasaan Islam, yaitu Utsmaniyah yang waktu itu terbesar. Di samping juga kekuasaan Inggris, mereka tidak memiliki perhatian terhadap Jazirah Arab. Dan Najd ataukah Jazirah Arab secara keseluruhan ini memiliki pemerintahan yang terpecah-pecah. Uyainah sendiri, tempatnya Syekh Muhammad Abdul Wahab lahir, ini punya pemerintahan sendiri. Di Riyah juga ada pemerintahan sendiri. Di Riyah ini adalah yang pertama kali negeri yang dibangun oleh Amir Saudi, yaitu Muhammad bin Saud. Ini yang pertama kali. Ini juga mempunyai pemerintahan sendiri. Riyadh pada waktu itu juga ada pemerintahan sendiri. Setiap desa bahkan
itu mempunyai pemerintahan sendiri, seperti halnya kabilah-kabilah pada masa itu, pada masa dahulu. Sehingga kondisi Jazirah Arab itu sedemikian pecahnya. Di antara mereka juga terjadi pertentangan, permusuhan, peperangan di antar sesama kabilah, ditambah lagi dengan berbagai perampokan, penjarahan, geng atau mafia. Itu sedemikian banyaknya tersebar di Jazirah Arab, sehingga bahkan mereka ini bisa menguasai daerah-daerah yang kosong. Mereka yang melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lainnya di Jazirah Arab ini tidak aman dari berbagai perampasan, perampokan, pembegalan dan yang lain. Jadi saling bunuh-membunuh di antara mereka tanpa ada hakim atau hukum yang bisa mengayomi. Sehingga kondisi Jazirah Arab pada waktu itu, kondisi politik di Jazirah Arab itu betul-betul mengalami apa yang disebut dengan disintegrasi. Yani, tidak ada stabilitas keamanan, sangat rendah. Pemerintahan kecil yang juga saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Mereka saling berebut kekuasaan, bermusuhan satu dengan yang lain. Sehingga bisa dikatakan Jazirah Arab kembali ke zaman, ke masa jahiliyah. Tidak ada amir, tidak ada imam. Masing-masing dipimpin oleh kabilahnya. Inilah yang terjadi di negeri atau di Jazirah Arab, termasuk negeri Najd. Najd ini tempatnya beliau. Di sana juga ada penyembahan kuburan. Waktu itu ada salah satu di antara yang disembah kuburannya seorang sahabat namanya Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dibangun kubah di atasnya. Penduduk Najd mereka sering meminta bantuan istighosah kepada kubur ini. Kuburan Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada juga pohon-pohon yang diagungkan, dikeramatkan. Subhanallah. Ini di samping sempalan-sempalan dalam akidah yang tadi disebutkan, Asy'ariyah, Khawarij dan yang lainnya. Demikian sangat memprihatinkan kondisi negeri Najd waktu itu. Ditambah lagi dengan sebagian di antara ulama yang disebut ulama dalam artian umum, itu juga mendukung berbagai kegiatan khurafat dan kesyirikan ini. Terutama akidah sufi yang sangat berkembang pada masa itu dan menjadi salah satu ciri khas kerajaan Utsmaniyah. Sebenarnya kerajaan, tetapi disebut kekhilafahan. Mereka yang mengingkari kerajaan, mereka menyebut Utsmaniyah itu sebagai kekhilafahan, padahal sebenarnya juga kerajaan. Sehingga nisbat Utsmaniyah ini sebenarnya bentuk dari sebuah kerajaan juga, bentuk dari kerajaan. Bukan nisbat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meskipun mereka sebenarnya ingin menisbatkan kepadanya. Tetapi ini yang terjadi, sehingga tidak ada atau sangat jarang para ulama yang kemudian berkonsentrasi di dalam mengajarkan akidah tauhid. Saking tersebarnya kesyirikan, bahkan banyak di antara mereka yang disebut ulama pada waktu itu juga ikut-ikutan untuk menyebarkan dakwah syirik ini. Nah, ini yang terjadi. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memahami bahwa tidak ada obat yang bisa melepaskan umat dari keterpurukan tersebut yang menimpa umat pada waktu itu kecuali dengan apa SAW, yaitu tauhid, Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini sebenarnya obatnya, satu-satunya obat yang bisa mengentaskan manusia dari kehinaan dunia dan akhirat. Ini sebenarnya intinya. Ketika mereka keluar dari tauhid, kesyirikan merajalela di negeri Arab, di Jazirah Arab, di mana Rasulullah SAW berdakwahkan pertama kali Islam ini di sana.
Inilah yang sesungguhnya terjadi. Sehingga tidak ada jalan lain, jalan keluar dari keterpurukan ini kecuali kembali kepada tauhid. Ini satu-satunya. Dan ini yang diyakini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala. Kehinaan, perbelakangan yang dialami di dalam dunia Islam itu sesungguhnya terletak pada hal ini. Itu kondisi ketika umat Islam tidak berada di atas akidah tauhid, Quran dan Sunnah yang benar. Subhanallah. Karena Rasulullah bersabda, "Wa ju'ilal dhullu was-siwaru 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan kehinaan, kerendahan itu bagi siapapun yang menyelisihi perintahku. Menyelisihi perintahku atau urusanku ini, yaitu agama ini. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Inilah yang sesungguhnya menjadi inti dakwah. Pada waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai berdakwah di negeri yang disebut Huraimila, kemudian ke Uyainah, di tanah kelahiran beliau. Di tempat kelahiran beliau sebenarnya mendapatkan sambutan yang luas. Sampai-sampai pada waktu itu amirnya Uyainah, pemimpinnya, penguasa Uyainah, namanya Utsman bin Mu'ammar, sebenarnya ikut mendukung dakwah beliau pada waktu itu. Ini amirnya Utsman bin Mu'ammar. Betul-betul tauhid ini tegak, syariat Islam diterapkan di Uyainah, termasuk sampai-sampai hukuman syar'i, potong tangan, hukum rajam dan yang lainnya diterapkan bahkan. Ini subhanallah. Sehingga pada masa itu dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini mulai berkembang. Pada saat kondisi demikian jarang ada senantiasa, karena di dalam sepanjang zaman ada umat ini, para ulama yang mengajarkan, yang mendakwahkan akidah tauhid. Tetapi kondisi pada waktu itu sangat sedikit. Bukan nggak ada, tetapi sangat sedikit. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendakwahkan akidah tauhid. Dan beliau juga mengajarkan atau di samping Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beberapa ulama di berbagai negeri juga mengajak dan mendakwahkan akidah tauhid ini. Tetapi sangat sedikit jumlah mereka. Bahkan yang ada di negeri Jazirah Arab pada waktu itu adalah beliau rahimahullah ta'ala yang seakan-akan sendirian. Karena sudah sedemikian banyaknya maraknya keyakinan kesyirikan ini. Subhanallah. Nah, pada waktu itulah negeri Uyainah menjadi negeri tauhid. Tetapi dari kondisi seperti inilah yang akhirnya mempunyai tantangan. Pada saat kondisi masjid kaum muslimin di Uyainah itu hidup dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mulai tantangan itu datang. Mulai datang. Bisa dikatakan Uyainah pada waktu itu demikian sukses di dalam dakwah. Tetapi mulailah bermunculan tantangan dakwah ketika itu. Penguasa Ahsa ini adalah salah satu di antara daerah atau wilayah yang dekat dengan Riyadh. Adalah Ahsa ini daerah timur selatan Saudi. Timur selatan Saudi. Pada itu ada seorang penguasa Ahsa namanya Sulaiman bin Muhammad Al-Humaid. Ini terhasut karena ada sebagian di antara tokoh-tokoh Torekat dan yang membenci dakwah tauhid ini menyampaikan informasi tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini demikian santernya. Di samping Sulaiman dikenal penguasa yang tidak memiliki perangai yang baik.
perangai yang tidak baik. Sehingga waktu itu Sulaiman mengancam Amir Uyainah, Utsman tadi, namanya Utsman bin Muammar, memberikan ancaman agar menghentikan dakwah tauhid dan bahkan mengancam untuk membunuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jika tidak dihentikan, maka negeri Ahsa yang Bismillah, kita tunggu dulu ya, mungkin ada gangguan. halo. Ya, alhamdulillah terputus lagi. Iya, Ustaz. Ya, qadar Allah. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Ancaman dari Sulaiman. Iya, ancaman dari eh, Sulaiman kepada Utsman, Iya. penguasa Ahsa kepada penguasa Uyainah. Karena tidak kuasa untuk menahan menghadapi ancaman itu, maka disampaikanlah kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab agar beliau meninggalkan Uyainah. Sudah ditinggalkan saja, keluar dari Uyainah, eh, karena cobaan atau ujian yang dihadapi Utsman ini, karena ancaman tersebut. Maka Syekh Muhammad Abdul Wahab awalnya memberikan nasihat agar tenang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ancaman itu sedemikian kuatnya sehingga Utsman tetap tidak berkuasa untuk menerima apa yang disampaikan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Singkat cerita, Utsman ini tidak sanggup untuk melanjutkan dakwahnya. Akhirnya Syekh Muhammad Abdul Wahab terpaksa harus meninggalkan Uyainah. Ini setelah beberapa tahun berdakwah di Uyainah dan bisa dikatakan berhasil. Beliau pun beliau tidak mau membawa bekal, kecuali ada sebuah kipas angin waktu itu. Kipas angin yang ada di tangan beliau. Subhanallah, sambil beliau berjalan, beliau mengucapkan firman Allah SWT, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Sungguh demikian sedih beliau itu harus terpaksa terusir dari negeri kelahirannya sendiri. Tetapi itu tidak mengurangi semangat beliau untuk berdakwah. Demikianlah memang dakwah pasti akan mendapatkan tantangan. Tantangan dalam dakwah itu demikian besar.
Ini memang konsekuensi dari dakwah. Akhirnya beliau pergi menuju Diriyah. Diriyah. Sampai di Diriyah. Waktu itu salat asar. Itu waktu asar. Beliau singgah di sebuah rumah namanya orang Diriyah, namanya Abdullah bin Abdurrahman bin Suwailim. Di mana di situ ada salah satu muridnya di Suwailim yang namanya Hamad bin Suwailim, yang akhirnya ketika itu disambut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab oleh murid beliau, Hamad bin Suwailim. Nah, inilah yang terjadi pada waktu itu. Di Diriyah inilah kemudian beliau disambut dan melanjutkan dakwahnya di waktu itu di Diriyah. Nah, ini Diriyah. Tinggal di rumah muridnya. Tak lama berselang waktu itu, rumahnya Hamad bin Suwailim ini menjadi pusat dakwah. Rumahnya murid ini. Akhirnya terus melanjutkan aktivitas mengajar berdakwah. Sampai-sampai banyak yang berdatangan menimba ilmu murid-murid Syekh Muhammad Abdul Wahab di rumah itu. Sebenarnya kondisi ini hanya sementara, karena beliau berdakwah ini hanya sebatas di rumah itu saja. Ini sebelum diketahui oleh pemerintah Diriyah pada waktu itu. Karena itu beliau ingin segera menghubungi pemerintah Diriyah untuk menyampaikan kepada Amir Diriyah, tapi melewati saudaranya Amir yang namanya Musyari dan Sunayyan. Kemudian dua saudaranya Amir ini datang menghadap kepada istrinya Amir Diriyah yang namanya Mudi bintu Abdul Wahab. Sebagai seorang wanita yang cerdas, taat kepada agamanya, ketika disampaikan berita itu, disampaikan tentang keutamaan, keilmuan dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab Ta'ala, maka akhirnya dengan izin Allah, istri yang salihah ini, istrinya sang Amir, menyambut dakwah tersebut, menyambut dakwah tauhid, dan kemudian menyampaikan kepada suaminya Muhammad bin Su'ud. Jadi ini istrinya Muhammad bin Su'ud, pendiri kerajaan Saudi. Namanya tadi Mudi bintu Abi Waqan. Ini sebenarnya yang menjadi kunci dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan hubungan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Su'ud. Ini berasal dari istri yang saleh. Masya Allah. Ini salah satu peran seorang istri dalam dakwah. Ini demikian besarnya. Ini peran seorang istri. Karena itu sebagai seorang istri, hendaknya para akhwat ini justru memberikan dorongan kepada suami untuk ke arah kepada kebaikan. Dan ini salah satu gambaran bagaimana kerajaan Saudi ini sebenarnya salah satu jasa yang paling besar dalam berdirinya negara Saudi ada seorang wanita, yaitu Mudi bintu Abi Waqan, istrinya Muhammad bin Su'ud. Istrinya berkata kepada Muhammad bin Su'ud, absyir, bergembiralah, berbahagialah. Ini keuntungan besar, kata istrinya. Ini keuntungan yang Allah siapkan untukmu. Masya Allah. Ada seorang da'i yang mengajak kepada agama Allah ini, mengajak kepada kitab Allah, mengajak mengikuti sunnah Rasulullah. Ini sungguh suatu keuntungan. Segera sambut, undang dan bela, jangan ragu. Masya Allah. Ini dorongan dari istrinya Muhammad bin Su'ud, sang Amir. Maka Muhammad bin Su'ud pun tergerak dengan saran dan anjuran, dorongan dari sang istri ini. Tertanam dalam hatinya kecintaan terhadap
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala dan dakwah beliau. Masya Allah. Jadi dari uh, dari istrinya inilah yang setelah mengetahui kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala kemudian menyampaikan kepada istrinya. Ini wasilah paling kuat seorang raja adalah melewati istrinya ini. Masya Allah. Ini orang yang paling dekat dengan sang raja, lebih dekat daripada mungkin perdana menterinya atau bawahannya, orang yang paling dekat sekalipun. Masya Allah. Nah, jadi ini yang menjadi wasilah. Akhirnya disitulah kemudian Muhammad bin Sud segera menemui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini ingin memanggil beliau datang ke istananya atau ke tempat Muhammad bin Sud. Tetapi istrinya mengatakan, kamu yang harus mendatanginya. Nah, ini dia seorang alim. Kamu harus datang kepadanya, bukan kamu panggil. Masya Allah. Ini istrinya lagi-lagi memberikan saran, masukan yang lebih baik daripada memanggil. Ini kamu harusnya yang datang. Justru hendaknya engkau berjalan kaki datang kepadanya, tunjukkan penghormatan, kemuliaan terhadap beliau Taala. Di samping itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga akan selamat dari gangguan orang, dan mereka agar mengetahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Taala mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Anda. Masya Allah. Di sisimu. Ini yang luar biasa. Anjuran seorang istri kepada suaminya, kepada yang lebih baik. Maunya dipanggil oleh Muhammad bin Sud, tetapi istrinya menyarankan, kamu yang harusnya, engkau yang harusnya datang. Sebaiknya engkau yang datang. Masya Allah. Ketika itu datanglah saya menemui Muhammad bin Sud ke rumah Hamad bin Suwailin dan mengatakan, bergembiralah, absyir, di negeri yang lebih baik daripada negerimu, dan absyir, bergembiralah dengan pembelaan dan keamanan, keamanan yang terjamin. Jadi ketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan juga, aku sampaikan berita gembira kepadamu, yaitu kemuliaan, kekuasaan, dan kemenangan. Masya Allah. Ini. Nah, disitulah yang kemudian akhirnya terjadilah ikatan yang sangat kuat, persaudaraan yang sangat kuat, dan jawaban Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala. Dari situ kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala menyampaikan intisari dari dakwah beliau. Dakwah yang aku bawa ini adalah dakwah tauhid, kalimat tauhid. Seluruh para nabi dan rasul semuanya mendakwahkan kalimat ini dan mengajak manusia untuk berpegang teguh dengannya, agar mengamalkan, membelanya. Allah lah yang akan memberikan kekuasaan kepada negeri yang bertauhid dan penduduknya. Beliau kemudian menyampaikan bagaimana kondisinya saja, kondisi yang demikian terpuruk, kondisi yang sangat perlu perbaikan, perlu islah. Beliau menyampaikan tentang Islam dan syariatnya, halal haram, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tauhid. Maka inilah yang kemudian sang Amir Dir'iyah negeri kecil sebenarnya di Saudi ini bisa dikatakan sebuah desa, distrik kalau di sana, sebuah desa. Karena waktu itu kekuasaan yang ada itu terkotak-kotak. Dir'iyah saja, hanya di Dir'iyah. Kalau sekarang bukan provinsi lagi, tapi bahkan mungkin semacam taruhlah kecamatan atau kabupaten lah mungkin kalau sekarang. Kondisinya ini Dir'iyah. Maka saya kemudian akhirnya memberikan anjuran dan juga hiburan atau dorongan penguatan terhadap Muhammad bin Sud agar jangan ragu di dalam membela dakwah ini.
dakwah tauhid. Dan berjihad, mengajak untuk berjihad, betul-betul siap untuk berbaiat untuk beramal di dalam dakwah ini. Meluruskan akidah dan menjalankan syariat. Masya Allah. Serta menerapkan tauhid ini di tengah-tengah umat, khususnya di Diriyah. Di Diriyah di masa kekuasaan. Masya Allah. Dan itulah yang pertama kali akhirnya kemudian menjadi prinsip berdirinya negara Saudi. Dan sekali lagi ini bukan pembelaan sekedar negeri Saudi sebagai sebuah negara. Tetapi yang kita jelaskan di sini adalah asal muasal negeri tauhid ini. Negeri Saudi yang dibangun di atas dasar takut tauhid atau dakwah tauhid ini. Ini sejak awal. Masya Allah. Hingga akhirnya terwujudlah sedikit demi sedikit dakwah ini berkembang di Diriyah. Di Diriyah. Nah, ketika itu Inggris mulai melihat pada saat itu kondisi perkembangan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, di mana semakin besar dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala, hingga akhirnya menjadikan sampai terdengar di Inggris apa yang terjadi di Jazirah Arab. Inggris pun mulai mengkhawatirkan keadaan, singkat cerita, keadaan kondisi Jazirah Arab yang mulai berkembang, bersatu di bawah dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud. Semakin berkembang kekuasaannya dan bersatu negeri-negeri yang ada di sekitar Diriyah. Mulai satu demi satu bergabung. Ini yang mulai kemudian tantangan yang semakin besar. Nah, akhirnya dakwah ini mulai mendapatkan tantangan, bukan hanya dari sekitar Jazirah Arab, akan tetapi juga akhirnya berkembang terhadap berkembang tantangan ini semakin besar, bahkan sampai ke negeri Inggris. Ketika Inggris mendengar dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, maka kata para ulama pada waktu itu yang menyebutkan dalam sejarah mereka, di sini Inggris mulai melirik dan melihat kekhawatiran besar. Jika ini terjadi, maka Inggris melihat dan mereka juga mengetahui sejarah Rasulullah SAW karena dimulai dari dakwah tauhid. Itu yang mengkhawatirkan. Jika ini berkembang, akan menjadi Madinah kedua. Nah, ini menjadi Madinah kedua. Masya Allah. Karena Madinah itu adalah negeri di mana awal dakwah tauhid itu berkembang. Maka Diriyah seakan menjadi Madinah baru, di mana Madinah belum tersentuh pada waktu itu oleh dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tetapi setelah berkembang, maka termasuk Makkah dan Madinah ini juga bergabung. Disitulah seorang orientalis dan agen rahasia Inggris, ada seorang yang bernama Hamfer. Dia ini adalah seorang Inggris yang menjadi mata-mata dari Inggris hingga kemudian membuat kedustaan. Ini Hamfer ini. Jadi Hamfer inilah yang membuat tulisan tentang Syekh Muhammad Abdul Wahab yang kemudian menyebarkan berita yang sangat terbalik tentang negeri Saudi. Subhanallah. Kedustaan yang luar biasa. Dan itu yang dijadikan sebagai pegangan kelompok-kelompok dakwah yang menentang dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab atau dakwah yang mereka juluki dengan dakwah Wahabiyah, yang akhirnya kemudian
kedustaan itu dan kebohongan inilah yang disebarkan dan dijadikan sebagai dasar. Kitabnya Hamfer ini. Ini orang kafir. Hamfer ini adalah seorang yang kafir, tapi dijadikan sebagai pegangan dan rujukan oleh mereka. Termasuk Hizbut Tahrir. Ini yang menjadikan kitab Hamfer ini sebagai sumber rujukan utama di dalam menentang dan memusuhi dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dakwah yang disebut dengan Wahabiyah. Ini sampai sekarang. Sampai sekarang banyak tulisan-tulisan yang menyudutkan dan bahkan merendahkan, menjatuhkan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Yang intinya menyerang dakwah tauhid ini. Ini yang sungguhnya terjadi sampai sekarang. Dan justru mereka mengatakan Hamfer ini bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah merupakan anteknya Inggris. Padahal Hamfer inilah yang sesungguhnya menjadi anteknya Inggris. Ini yang sesungguhnya terjadi. Masya Allah. Inilah yang kemudian menjadikan dakwah ini terdengar keburukan di mana-mana karena Inggris mempunyai kepentingan. Itu kepentingan untuk mereka. Karena tersebarnya dakwah ini berarti membahayakan pemerintahan Inggris. Membahayakan pemerintahan Inggris. Nah, pada waktu itu salah satu proyeknya adalah menjatuhkan negeri Islam. Proyeknya adalah Utsmaniyah, yang akhirnya betul-betul jatuh. Utsmaniyah dan kemudian jatuh ke Inggris. Tetapi tantangan baru datang setelah Utsmaniyah berhasil untuk dijatuhkan oleh Inggris. Maka tantangan baru muncul, yaitu negeri yang mulai berkembang pada waktu itu. Nah, bagaimana upayanya untuk menjatuhkan pemerintah Diriyah dan kemudian berkembang menjadi Saudiyah pertama, agar ini bisa jadikan bahan untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Maka tersebarlah, karena media massa pada waktu itu yang menguasai adalah negeri Inggris. Mereka juga mempunyai media massa yang pada waktu itu mereka juga menyebarkannya. Sudah ada yang namanya surat kabar atau media massa yang pada waktu itu bisa digunakan oleh Inggris untuk menyebarkan informasi. Dan yang digunakan ini adalah kelompok-kelompok Syiah yang mereka bekerja sama juga dengan Inggris pada waktu itu dan mempunyai kepentingan yang sama. Itu tidak berkembangnya dakwah. Ini yang terjadi, sehingga ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi, tetapi justru semakin menguatkan. Dan beberapa tahapan kerajaan Saudi Arabia sampai yang keempat atau yang sekarang ini adalah tahap keempat. Setelah kemudian terjadi berbagai peristiwa, yang singkat cerita intinya jatuh bangun dakwah ini, jatuh bangun di samping Utsmaniyah pada waktu itu mulai kemudian melakukan penyerangan. Jadi serangan terhadap dakwah tauhid ini dari berbagai penjuru, termasuk dari Inggris, kemudian dari kerajaan Utsmaniyah dan yang lainnya. Ini secara singkat sejarah dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab dan nanti insya Allah dalam pembahasan yang akan datang kita akan melanjutkan, kita sisipkan perjalanan dakwah beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam mengajarkan tauhid ini. Dan salah satu di antara karya beliau, di samping kitab tauhid yang terkenal, kemudian juga cucu-cucu beliau yang menjelaskan kitab tauhid ini, hingga bisa dikatakan bahwa berdirinya kerajaan Saudi Arabia ini banyak dihiasi atau banyak sebenarnya korban yang harus berjatuhan. Bahkan para penulis, para ulama, mereka harus meninggal dan dibunuh oleh sebagian penguasa yang
menyerang kerajaan Saudi Arabia pada waktu itu di masanya, termasuk cucu-cucunya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah yang akhirnya dakwah tauhid ini semakin berkembang dan bahkan diajarkan di berbagai penjuru dunia sampai termasuk di negeri kita. Nah, dan inti dari pembahasan kita kali ini adalah membacakan salah satu di antara karya beliau, karya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, yaitu pengajaran tauhid untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak. Kenapa kita membacakan kitab ini? Karena kitab ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita secara langsung. Mungkin hanya perlu untuk diterjemahkan saja bagi yang tidak bisa memahami atau membaca bahasa Arab. Ini diterjemahkan langsung, itu langsung bisa diajarkan, insya Allah. Hanya saja kita perlu mempelajari, orang tua itu perlu mempelajari dan memahami kitab ini agar kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan samping itu juga kita mengajarkan juga kepada murid-murid kita, murid TK bahkan. Bisa jadikan kurikulum untuk anak-anak TK, untuk tauhid. Atau SD lah misalnya, ketika TK mereka itu tidak di TK kita misalnya, dan mereka daftar langsung ke SD, maka kita bisa ajarkan ini di SD. Masya Allah. Dan bahasanya bisa difahami oleh mereka, bisa difahami bahkan untuk usia TK sekalipun. Ya, tergantung dari bagaimana cara mengajar para guru, karena mungkin kajian ini adalah memang diperuntukkan untuk para guru di Al-Kutab, sehingga tetapi karena dibutuhkan kitab ini juga oleh para wali murid dan juga sebenarnya untuk umum, maka kita lebih menyebarkan kajian kita ini kepada siapapun yang ingin ikut serta ke dalam kajian kita. Insya Allah kita siapkan. Ini kita terima secara terbuka, insya Allah Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Insyaallah, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Nah, ini sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apakah ajaran-ajaran para imam madhab itu diajarkan atau tidak? Terus bagaimana, apakah kondisi pada saat itu sama dengan kondisi kita di zaman ini di Indonesia, terutama yang taklid ya dengan salah satu madhab? Ya. Jadi kondisi pada waktu itu sebenarnya namanya dakwah tauhid itu tidak terhenti satu masa pun, tidak terhenti sama sekali, tetapi tetap ada. Hanya saja sedemikian kecilnya atau kalah dengan kondisi yang ada, sehingga mayoritas yang ada kaum muslimin di negeri kaum muslimin secara umum itu sangat jarang. Hanya beberapa tempat yang mungkin terlihat seperti di negeri Yaman, Imam Syaukani pada waktu itu yang sejaman dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, itu atau San'ani yang sejaman dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab pada waktu itu, yang memuji dakwah beliau yang sejaman dengannya, dan beberapa ulama yang ada di zamannya pada waktu itu. Hanya saja memang sangat berkembang namanya ta'assub fanatik terhadap madhab Syafi'i, ini kemudian madhab Hambali, meskipun yang paling sedikit fanatiknya di madhab Hambali, dan termasuk yang paling besar fanatiknya ini adalah madhab Hanafi pada waktu itu. Sehingga semakin jauh dari dalil atau semakin sedikit dalil yang mereka miliki, maka itu akan semakin banyak keta'asuban atau fanatisme. Ini sebabnya pada waktu itu. Sehingga betul-betul yang berkembang pada waktu itu menutupi dakwah tauhid adalah dakwah kepada madhab tertentu. Bahkan memang berkembang di masa itu sampai-sampai terjadi larangan menikah dengan madhab yang lain.
Jadi kalau wanita mazhab Syafi'i nggak boleh menikah dengan mazhab Hanafi. Demikian juga sebaliknya Maliki. Dengan berbagai alasan. Alasan yang sebenarnya ini masalah fikih. Masalah fikih seperti halnya misalnya mazhab Syafi'i kalau yang menyatakan menyentuh wanita itu batal, menyentuh lawan jenis. Menyentuh saja, menyentuh dalam artian tangan dengan kulit, kulit dengan kulit bersentuhan maka batal wudu. Maka dilarang menikah dengan yang madhabnya tidak batal. Yang madhabnya tidak batal. Karena apa? Sholatnya nggak sah menurut mereka. Sehingga kalau sholatnya nggak sah, maka ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hubungan suami istri. Sampai seperti itu. Ini kondisinya. Banyak sekali mazhab yang atau fanatik terhadap mazhab ini memang demikian berkembang pada masa ini. Inilah yang terjadi di masa Syekh Muhammad Abdul Wahab. Meskipun ya memang tetap ada para ulama yang senantiasa mengajarkan agar tidak berfanatik terhadap mazhab tertentu, meskipun mereka juga bermadhab, tetapi tidak fanatik. Ini diajarkan. Nah, termasuk diantaranya para gurunya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Ini yang mengajarkan kepada beliau. Hanya saja yang jarang terjadi adalah yang memiliki perhatian terhadap akidah tauhid. Ini yang sebenarnya kondisinya yang terjadi dan sebenarnya kondisi ini di berbagai zaman dan waktu memang demikian. Kebanyakan inilah yang sebenarnya dirasakan dan akhirnya mendorong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk konsentrasi, konsentrasi terhadap akidah tauhid atau dakwah tauhid. Mungkin demikian. Ya. Nah, ini pertanyaan dari saya mungkin Ustaz. Ini melihat perjuangan dakwah saya Muhammad bin Abdul Wahab ini kan bagi kita ini begitu luar biasa gitu. Ternyata tidak mudah untuk mencapai suatu kejayaan dan butuh pengorbanan yang luar biasa. Nah, terus mungkin apakah bisa ini kan mengingat kita itu kadang-kadang ada yang berjuang mungkin dari bukan sisi akidahnya ya, mungkin ada yang terolah kita ngumpulin aja di pokoknya orang-orang ini dikuatkan zikirnya aja mungkin gitu. Kemudian ada yang lain mungkin udah kita tazkiyatun nufus saja gitu. Jangan bahas akidah tauhid dan nanti kan akan pecah belah, akan perang sendiri. Nah, itu bagaimana menurut jenengan yang pas itu seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya konsentrasi terhadap dakwah tauhid ini tidak mesti hanya tauhid saja yang disampaikan dalam majelis ilmu atau kajian. Bukan berarti demikian. Tetapi yang dimaksudkan dengan konsentrasi terhadap dakwah tauhid adalah menjadikan dakwah dalam akidah itu adalah yang paling utama, yang paling prioritas. Sehingga setiap materi yang kita sampaikan atau yang didakwahkan atau diajarkan, meskipun yang diajarkan itu adalah fikih, adalah tazkiyatun nufus atau riyadhus shalihin, kitab misalnya riyadhus shalihin atau kitab-kitab fikih atau yang lainnya atau ajaran tajwid Al-Qur'an. Akan tetapi yang dijadikan prioritas utama ini adalah akidah tauhid. Ini sebenarnya yang sebenarnya menjadi inti atau prinsip dakwah ini yang paling penting. Jadi bukan berarti kita nggak usah membahas yang lainnya, enggak. Bukan itu yang dimaksudkan dengan prioritas dakwah. Karena para ulama demikian juga mulai dari Rasulullah, para sahabat, mereka mengajarkan tauhid dan mengajarkan cabang-cabang tauhid. Apa yang dimaksudkan cabang tauhid? Yaitu fikih, kemudian muamalah. Nah, ini mungkin kitab
kitab butip, kitab muamalah, ini perkara muamalah jual beli dan yang lain sebagainya, atau rumah tangga, hubungan suami istri, fikih-fikih yang berkaitan dengan masalah-masalah keseharian ini diajarkan. Tetapi yang menjadi prioritas utama di dalam dakwah, tujuan utama dalam dakwah ini tidak lepas dari tauhid. Dan demikian para ulama. Mereka para ulama sampai sekarang, sampai hari ini yang menjadikan prioritas utama dalam dakwah itu tauhid. Mereka tidak hanya mengajarkan masalah tauhid saja, tetapi yang diajarkan adalah juga masalah fikih. Syekh Al-Albani rahimahullah taala hadis-hadis Rasulullah ditahqiq, tetapi prioritas dalam dakwah itu tetap sama. Semuanya para ulama Ahlus Sunnah, ulama salafiyin menjadikan prioritas utama dalam dakwah tauhid, tetapi bukan berarti tauhid saja. Tapi diajarkan yang lainnya. Diajarkan yang lainnya. Tetapi dibangun di atas dasar tauhid. Ketika ada penyimpangan dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah, maka seluruhnya dikembalikan kepada disesuaikan dengan dakwah tauhid ini. Dan itu yang dimaksudkan dengan apa? Prioritas dakwah tauhid ini. Baik. Monggo Ya, kalau ada yang lain yang bertanya silakan. Bisa di kolom chatting. ya. Mungkin sudah jalan, insyaallah akan lebih menarik lagi ini ya Pak Umat di pekan depan. Monggo kita bisa gabung, ajak teman-teman jenengan ya, bisa bergabung karena ini penting ya, kitab ini sangat penting untuk kita ajarkan ke anak-anak kita. Tapi Ustaz terakhir mungkin ada kesimpulan sama nasihat bagi kita agar bisa kita laksanakan terutama untuk pengajaran anak-anak ini. Tafadhol Ustaz. Insya Allah dalam kajian kita yang akan datang billahi ta'ala, kita akan mulai membacakan kitab ini, yaitu Ta'limus Sibyan At-Tauhid, dan mungkin kita memasang kitabnya, mungkin bisa di-download atau disampaikan di dalam kajian kita ini. Demikian juga mungkin kalau ada terjemahannya mungkin bisa dicarikan akhriki ya, mungkin dalam kajian yang nanti akan datang kalau ada terjemahannya alhamdulillah. Kalau saya sempat ya saya mungkin bisa menerjemahkan, tapi kalau seandainya ada terjemahannya alhamdulillah kita bisa mengambilnya. Jadi nanti kita bisa membacakan, dan ini untuk bekal bagi kita ke depannya. Di samping kita mendapatkan faedah dari pembahasan kitab ini, juga ada bekasnya. Ini apalagi kalau kita bisa mempunyai kitabnya yang sangat tipis ini, bisa di print lah mungkin masing-masing. Kalau tidak familiar atau tidak enak dengan membaca PDF, maka kita bisa mengeprintnya. Ya, mungkin nanti kita membicarakan pengadaan terjemahan atau kitabnya ini. Nah, tetapi intinya insya Allah dalam masa yang akan datang, setiap Ahad pagi kita akan membahas kitab ini dan memahaminya, lalu kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Atau kalau anak-anak kita mungkin ada di Kutab Ruku ini, rumah Quran, insya Allah bisa mengikuti pelajaran anak-anak kita yang ada di Ruku. Demikian juga nanti dalam perkembangannya, ketika anak itu bertanya kepada orang tua bisa menjawab karena Pak sudah juga belajar. Orang tua di samping anak-anak belajar, orang tua juga belajar memahami kitab itu, sehingga ketika ditanya kita bisa menjawab. Jadi demikian, dan semoga ini adalah awal yang baik, terutama untuk kitab Ruku ini, karena ini sebagai salah satu kurikulum yang diajarkan di dalam Ruku ini, dan ini kitab yang bagus sekali, alhamdulillah. Ini akan menjadikan salah satu percontohan kitab
buku ini karena mempunyai ide untuk menjadikan kitab ini sebagai kurikulum di Kitab Buku ini, alhamdulillah. Dan saya sebagai pembina bersyukur dan bergembira dengan kajian kitab ini dan diajarkan, alhamdulillah. Dan kita bisa jadikan ini sebagai salah satu pemicu untuk kita semakin memperbaiki masing-masing kita, dan juga kita memberikan perbaikan kepada anak didik kita dan juga anak-anak kita. Jadi para orang tua, wali santri, wali murid kitab ini, dan bahkan mungkin bisa diajarkan di intisari dari ajaran ini dimulai dari TK-nya nanti, insya Allah kan. Ini mungkin demikian. Semoga dari pembahasan kajian kita ini kita bisa mengambil faedah yang sangat besar dari kitab ini secara khusus dan juga kajian-kajian kita secara umum, insya Allah biidznillah ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita kali ini. Karena ternyata saya melihat yang hadir ini juga lumayan banyak. Ada teman saya juga ini, Pak Cahyo. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz.